kalian nganggap saya keluarga enggak itu? Ya Bukan benar. kalian nggak keluarga. Kenapa kamu merugikan saya? Gitu. Keluarga nggak ada yang merugikan keluarganya. Gitu. Dan kita ketok palu, kita pastikan ini ayam paling enak se-Indonesia. Paling enak se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Kepada waktu briefing, karena waktu itu saya jengkel mungkin. Kalian nganggap saya keluarga enggak itu? Ya Bukan benar. kalian nggak keluarga. Kenapa kamu merugikan saya? Gitu. Keluarga nggak ada yang merugikan keluarganya. Gitu. Saya sampaikan begitu karena saking pada saat itu eh, Sedikit frustasi ya. sedikit ya, kalian udah tak sayang gitu, tak ajak ngopeni bareng. Iki tempatnya kita buat dapat berkah, dapat Dikasih kita ladang dapat lah ya rezeki kasarannya. gitu kan. Tapi kok nggak ngopeni gitu. Dikasih ladang Akhirnya nggak saya dirawat gitu. ya. Setelah momen itu selesai, saya terus full manajerial. Jadi setelah sempat ada momen ketika Itu di tahun 2018 kalau nggak salah. belum terlalu lama berarti ya. Berarti Iya. karena mungkin bukan sistemnya yang salah, pengertiannya. Pengertian kayak kekeluargaan terus biasanya sih Mas di perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya memakai sistem kekeluargaan, justru yang terjadi akan ada celah atau kelonggaran kayak mereka merasa kayak ya wis lah. Dalam artian kayak ngerasa terlalu dekat akhirnya nggak ada sekat nih Mas. Bener banget, bener banget. Ini sejak 2018 dari situ saya sudah memutuskan buat Full managerial. full manajerial, nggak ada family-familyan. Oke lah family tetap ada tapi Di luar kerja bisnis ya, ya. kerja gitu. Bisnis is Di luar bisnis. jam bisnis Oh ya. kita Kita duduk keluarga sebelahan gitu. Oh iya benar. Di luar jam kerja kita duduk sebelahan, di jam kerja kamu berdiri bekerja, dituntut sama keluargamu di rumah untuk menafkahi Ya. anak keluarga, ya kamu harus bekerja. Gitu. Oh, ya. Tapi akhirnya berhasil Mas sekarang dengan menerapkan sistem. Alhamdulillah saya lebih merekomendasikan untuk sistem manajerial yang baik daripada Kekeluargaan. keluargaan. Akhirnya ya Mas. Iya. Awalnya kan biasanya memang harus adaptasi dengan satu kondisi ya Mas. Karena biasanya satu daerah itu punya budaya tersendiri Mas dan itu Iya. yang mempengaruhi kualitas SDM. Memang SDM kita ciptakan tapi tetap bibit itu mempengaruhi, benar nggak Mas? Yap, betul banget. Bibit itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi cara mereka bekerja, cara mereka berkehidupan sehari-hari, menghargai sesuatu yang kecil, seberapa dia menghargainya. Itu memang bibitnya sangat mempengaruhi banget ya. Jadi bibit itu cikal bakalnya menciptakan budaya Iya. yang baik di awal itu sangat penting. Karena kalau sudah berjalan bisnis budaya yang kurang baik, akhirnya itu merugikan bisnis itu sendiri ya Mas. Iya, benar. Benar banget. Jadi manajerial yang profesional itu memang sangat membantu kita para business owner untuk berkembang lebih cepat. Ya, benar. Nah, dari sekian cabang nih Mas, kan sudah banyak cabang. Sekarang Mas Fatih ini sudah memiliki beberapa tim, Mas. Kira-kira Mas, Beberapa tim tim maksudnya. berapa orang Oh, yang bekerja membantu Mas Fatih nih sekarang? kalau di bidang properti dan bidang kuliner Totalnya berapa? Ratusan sudah? enggak Belum. sampai di 80-an. Hampir 100 ya. Hampir Itu 80. sempat menimbulkan sedikit rasa frustasi nggak ngurusin segitu banyak SDM, Mas? Alhamdulillah ketika kita pakai sistem manajerial Autopilot. gak kerasa mas. Gak kerasa. Gak kerasa. Tapi ketika kita pakai family, dulu saya family itu masih di ranah mungkin di 30-40-an itu kayak Nyon Sewu ada familynya yang sakit, kita ikut bingung. Ya, Dia benar. pasti minta bantu secara Benar. Nyon Sewu Secara kekeluargaan. secara kekeluargaan secara langsung gitu Ya. kayak iki juga bebanmu gitu Oh, kan ya. gitu. Itu memang lumayan mengganggu Menguras kinerja, energi ya. gitu. Mengganggu kinerja dalam bekerja juga. Ketika saya sudah mulai manajerial, alhamdulillah lumayan terbantu. Jadi setiap bidang itu sudah terselesaikan masing-masing gitu. Terus gini Mas, selama memulai usaha, akhirnya Mas Fatih sudah menciptakan SDM Demak yang kelas manajerial belum Mas akhirnya? Atau masih tetap pakai luar? Akhirnya sudah punya tim dari Demak sendiri yang Ada satu, sudah ada ya ada akhirnya. tapi satu orang, satu dari katakanlah dari saya 6 tahun bisnis mungkin keluar masuk mungkin ada di 300 orang katakanlah ya. Keluar tapi yang masuknya masuk ya? cuma satu ya.
Iya, akhirnya dia bisa kasarannya Mas Fatih percaya dan melihat dia sudah bisa memanage sesuatu gitu. Ya, Satu orang satu asli orang. Demak ya. Asli Demak. Asli Demak. No, asli Demak, cuman dia sempet di Bogor, kembali ke Demak. Akhirnya yang muncul yang mencari pengalaman ya Mas. Iya, Susah Mas ya. iya. Memang berkembang itu harus dimulai dari diri sendiri ya Mas ya berarti ya. Kalau kita nggak mau keluar atau kita nyaman di zona kita di sini-sini aja, ya susah ya berkembangnya Mas. Bener banget Mas. Jadi kalau kita mau buat keluar dari zona nyaman, pasti banyak banget ilmu-ilmu yang bisa Benar. kita bawa pulang lagi ke rumah. Gitu. Berarti Mas Wati ini termasuk orang yang seneng main-main dalam artian ke kota sana mempelajari budaya, sistem manajemen di sana, bisnisnya di sana berkembang seperti apa gitu. Lumayan. Lumayan. Lumayan saya sering ikut ya semacam pelatihan, semacam talk show seperti itu keluar kota sering. Untuk Jadi, mencari iya, referensi baru ya. Banyak banget apa yang nggak ada di Demak ini ternyata nggak usah keluar negeri, kita keluar daerah pun kita Sudah banyak ya. udah banyak yang bisa kita bawa pulang sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini tadi kan Mas Fatih ini sementara ini masih berkutik di Demak, Jepara dan sekitarnya. Iya. Ada keinginan untuk buka di kota besar mungkin? Maupun di baik di bidang kuliner ataupun di propertinya. Untuk Insya Allah kota untuk besar. untuk kuliner kebetulan sekarang yang megang manajerial dari Gelawa Food, jadi saya ada 2 tim itu properti sama Gelawa Food. Jadi Gelawa Food ini yang megang sekarang direkturnya adik sama istri. Kalau saya saat ini saya fokus di bidang properti. Nah kemudian Kulinernya dikelola sama istri dikelola sama, sama Astri sama adik. istri sama adik. Gitu. Istri sama adik. Nah untuk ke depan untuk restoran sih kita fokus di area Demak. Tetap area Demak dulu. Fokus di area Demak. Untuk yang properti kita insya Allah sih semoga kita bisa di tahun 2025 kita bisa go public insya Allah. Berarti targetnya, berarti pemikirannya sangat matang dong. Ini baru 2021. 21 terus Mas Fatih berencana 2025 baru go public. Berarti Iya. benar-benar melalui perencanaan yang sangat matang, rinci gitu ya Mas. Ya insya Allah mohon doa restunya aja, kita pingin menjadi yang pertama perusahaan dari Kabupaten Demak yang bisa go public. Oke, mudah-mudahan itu tercapai Mas. Amin. Tapi amin. tahun ini yang deket Mas, tahun-tahun ini kan sudah mau berakhir nih 2021 Iya. nih. Ada rencana untuk tahun 2002 nggak? 2022. Yang paling deket deh rencana kayak 2022 aku pengen misalnya bikin baru lagi di Demak atau memunculkan bisnis baru lagi. Kalau yang paling dekat insya Allah bulan depan kita ada launching tempat baru. Jadi yang mungkin teman-teman Ya, atau boleh saudara disampaikan. tahu Mr. Boy sekarang kan pindah tempat ke depan Pegadaian. Nanti yang di tempat Mr. Boy yang lama kita ada brand baru. Ada Punya brand Mas baru. juga. Iya. Bulan Saya depan. juga. Malah deket Insya banget Allah ya. Insya Allah bulan depan kita ada launching brand baru, Kuliner juga? kuliner juga, Lebih ke restoran, makanan atau ke beverage? restoran. Restoran berarti ya. Restoran. Pasti. Nanti bocoran sedikit Iya, bocoran boleh. tentang perayaman juga, Perayaman ya. dan kita ketok palu, kita pastikan ini ayam paling enak se-Indonesia. Paling enak se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke, kita tunggu. Kita Tapi aku kalau undangan jangan lupa Mas. siap. Nanti kalau aku ke sana kan enak Siap. temannya Mas Fatih saya diundang. Siapa tahu Siap. dapat kursi khusus ya. Siap. Bulan depan berarti ya. Bulan depan insya Allah Tanggalnya sudah ditentukan? masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan, tunggu. Ditunggu. Nanti bisa dicek di Instagram ada Mas. Belum launching. Belum launching ya? launching. Maksudnya nanti kalau pas mau buka tetap dikisi-kisi dong. Iya dong, iya. Masa tiba-tiba Nanti buka kan kita nggak tahu. Kita baru launching nanti Hamin 10 kita mulai. Hamin 10 kita Mas Fatih ini sudah ngasih kisi-kisi ya? Iya. Oke. Jadi tunggu aja di sosial media teman-teman semua, akan ada Ayam paling enak di Indonesia. ayam paling enak se-Indonesia.
Ayam paling enak se-Indonesia. Serius. Hati-hati pebisnis ayam di Demak. Enggak, tapi Mas Fatih sendiri nih menanggapi perkembangan kuliner di Demak sendiri nih Mas. Sekarang banyak banget buka udah di Demak. Keren banget ya. Karena saya merasakan hidup di Demak ini dari kecil ya. Ya. Kalau ngelihat di era tahun 2020, 2021, terutama di tahun inilah, di akhir-akhir ini aja, setengah tahun ke belakang ini banyak banget tempat-tempat baru yang keren banget, yang mereka emang benar-benar fokus terhadap produk mereka, terhadap kelebihan mereka. Saya seneng banget sih. Jadi saya pun nggak bingung juga ketika ada tamu, ada apa, pengen kemana itu. Sekarang sudah banyak referensinya. Ya. Demak yang tahun ini dari 5 tahun yang lalu udah 10 kali lipat lebih baik. Tidak ada rasa kekhawatiran tersaingi? Alhamdulillah tidak. Tidak ya. Alhamdulillah tidak, karena semakin besar, kalau mau malahan saya pengennya bikin sebuah buah distrik di mana di situ kuliner semua gitu. Oh jadi di kayak model satu distrik center jalan ya? tuh gitu. Kalau saya kan fokus di Jalan Pemuda tuh. Kita saya ada 2 lokasi di Jalan Pemuda. Saya pengennya juga banyak lokasi di Jalan Pemuda gitu. Tapi di Demak sendiri ini ada enggak sih komunitas kayak khusus kayak owner kuliner atau penggagas kuliner atau bisnismen di Demak sendiri? Kalau di kota-kota lain mungkin ada PHRI, terus Perhimpunan Hotel Resto Indonesia. Di Demak ada. Ada juga. Di Demak tahun 2018 itu ada, saya lupa, tapi saya dulu sempat itu jadi wakil ketua di sana. Sempet. Jadi itu di launching itu tahun 2018 itu paguyuban. Oh iya, paguyuban. Oh, paguyuban kuliner. Paguyuban kuliner. Kemudian tahun 2018 karena paguyuban itu kan nggak ada induknya RT RW ke nasional. Iya, benar. Tahun 2019 tahun 2019 vakum. Sudah Bubar naik level. Oh, naik level. Naik level, pindah rumah ke PHRI. Gitu. Oh, jadi gabung sama PHRI. Iya, gabung sama PHRI karena awalnya kan PHRI Demak ada. Kemudian tahun 2019 yang awalnya paguyuban ini pindah rumah. Jadi diboyong semua dari anggota kemudian juga strukturalnya pindah ke PHRI yang lebih besar lagi. Sekarang masih menjabat di PHRI? Masih menjabat? Masih wakil ketua? Ya, masih wakil ketua. Tapi turun ke yang enggak turun ya, karena ada yang muda, kan ada yang muncul ya. Ada lebih banyak senior baru, senior perhotelan. Oh iya benar. Kan Wisma yang di Demak kan kemudian juga gabung ya, banyak senior banget dan banyak saya dapat pelajaran di sana. Sekarang saya jadi wakil ketua komite. Wakil ketua komite PHRI. Iya. Kalau PHRI sebetulnya apa? Cabang Demak apa bagian Demak apa? Chapter? Di divisi, distrik. DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Dewan Perwakilan Cabang Demak. PHRI Demak. Ya. Sampean menjabat sebagai wakil komite. Ya. Sampai sekarang masih aktif berarti ya? Alhamdulillah masih aktif. Dengan adanya organisasi. Kan karena kemarin pandemi jadi perkumpulan kayak gitu. Ya ditiadakan ya. Benar, karena nggak boleh kumpul-kumpul. Nanti kayaknya juga udah mulai ada nih. Siap. Ya, bulan depan. Tadi Mas beliau sudah saya ajak gitu. Siap. Saya malah baru tahu kalau ada PHRI di Demak. Karena saya mikir, aduh, gak ada hotel nih di Demak nih. Apa ada PHRI ini? Kalau hotel yang sudah valid ya emang baru 1 ya. Baru 1 ya, benar. Yang terdaftar itu di PHRI ada 3 sama yang 1 di Meranggen itu ada. Oh, hotel ya. Ya. Oh, ya. Tapi kalau kuliner sudah banyak yang terdaftar? Kuliner banyak. Kalau boleh tahu nih Mas, siapa tahu banyak pengusaha kuliner Demak yang nonton tapi belum tahu nih. Ternyata ada nih paguyuban yang mungkin bisa membantu, atau itu namanya paguyuban atau organisasi di suatu bidang kan ditujukan untuk membantu anggotanya kan, menyampaikan aspirasi. Benar. Nah, yang belum tahu nih, ada syarat khusus nggak sih masuk PHRI bagi cabang Demak nih? Kalau untuk ikut di PHRI cabang Demak, yang penting syaratnya punya turun usaha. Kumpul gitu. Mau kumpul gitu kan, mau kumpul ketika ada kegiatan sosial atau ada kegiatan ada sosialisasi dari dinas terkait itu berkenan untuk hadir gitu, dan punya bisnis kuliner, insya Allah PHRI selalu welcome. Oke, jadi nggak ada syarat khusus kayak harus minimal punya berapa cabang, harus minimal restonya bintang segini enggak ya? Banyak kok dari
dari teman-teman juga yang nyuwun sewu eh, bisnisnya memang berjenis dari seperti PKL seperti itu Ya, atau benar. UMKM juga Ah. itu juga ikut di Oh, PHRI. berarti benar-benar welcome ya PRI. Iya, yang gerakan PHRI terakhir yang paling kuat ini PHRI menuntut dari pemerintah daerah untuk segera membuka penutupan jalan Oh ya, di Jalan Sultan benar-benar. Fatah itu. Kemarin alhamdulillah sih tanggapannya bagus dari ketua kita Pak Santoso Sarwoeco menyampaikan atas desakannya agar segera dibuka kembali penutupan jalan di Jalan Sultan Fatah. Oke, jadi buat pengusaha-pengusaha kuliner atau dan lain sebagainya jangan takut karena soalnya namanya serem Mas. PHRI Perhimpunan ngopo? Panas. Oh iya, wis ngopi sik Mas. Apa sih? Aku baru tahu loh Mas ada PHRI di Demak. Itu udah 2009. Oke, jadi buat para pengusaha di Demak yang punya usaha kuliner atau mau buka hotel atau apa, ternyata di Demak sudah ada PHRI ya Mas. Iya, Ya. ada. Tidak ada syarat khusus untuk mendaftar, silahkan boleh mau kelas UMKM bintang 1 2 3 4 sampai 17 boleh masuk ya Mas ya. Boleh banget dan kita sangat welcome sama pengusaha-pengusaha baru mulai dari kuliner ataupun perhotelan. Silahkan join kita bangun Demak bareng-bareng. Ketika kita jadi satu, kita semua kolaborasi dalam satu organisasi yang baik, maka insya Allah kita sama-sama membantu ekonomi Demak juga. Oke. Terakhir nih Mas, closing statement buat gini. Tadi kan kita bicara lumayan banyak soal SDM nih. Yep. Dan kemungkinan besar dari episode yang pertama yang nonton itu juga banyak anak-anak muda Mas. Yang nonton banyak anak-anak muda, terus banyak pengusaha. Jadi menurut Mas Fatih ini apa nih pesan buat anak-anak muda, terus buat yang memulai usaha sama yang sedang memulai usaha terus merasa capek nih. Kayak ngasih semangat gitu. Ya, kalau akeh banget mau ya jenisnya. Pertama Semeh SDM Mas. mulai. Sing meh mulai, sing wis mulai tur Sing wis mulai kesel. tapi kesel. pengen nyerah Loro ya, Mas. loro ya. Terus karo dinggo anak-anak muda nih yang kan mereka tuh secara tidak langsung ya mempengaruhi Demak ke depannya tuh Mas. Iya. Kan mereka yang masih muda, generasi muda. Aku ketok ya wis tua sih Mas. Ya, jadi mungkin buat teman-teman adik-adikku semua yang tinggal di Kota Demak, mari kita semua sadar bahwa kita ini 5 tahun ke depan akan menghadapi ekonomi yang lebih baru lagi, ekonomi yang lebih cepat. Maka dari situ buat teman-teman yang masih muda, sekarang dunia internet sudah semakin bagus. Jangan lupa selain kalian menikmati hiburan di dunia internet, jangan lupa buat belajar meningkatkan skill kalian. Jadi agar SDM di Demak ini semakin meningkat juga levelnya. Jadi udah nggak ada lagi yang orang pinter tuh cuman bisa jadi pinter kalau di Jakarta. Itu dulu. Sekarang teman-teman harus juga sadar bahwa Demak juga butuh teman-teman gitu. Kita kalau udah nggak Peduli. Apa Mas? bukan, kalau kita bisa nggak ekspor dari luar kota sih kita lebih senang sebenarnya kalau dari sisi SDM ya, pandangnya ya. pebisnis ya Ya, gitu. Dan benar. kita bisa kok sangat bisa menghargai teman-teman yang punya skill dewa tentang apapun itu, tentang multimedia, tentang sebuah industri atau sebuah skill tertentu. Ketika teman-teman punya level yang baik, teman-teman mau buat nyoba di Kota Demak sendiri, di bisnis yang ada di Demak, itu bakal bagus banget. Artinya teman-teman nggak hanya support ketika kalian pinter terus larinya keluar kota, Keluar kota ya. gitu. Kalian pinter keluar kota bangun usaha yang ada di Luar luar kota. kota. Gitu. Kasihan yang Kota Demak ini nanti usahanya nggak bisa berkembang-kembang gitu ya. Iya, malah di kota Demak sendiri malah tertinggal. Ya. Iya, begitu. Jadi untuk perbincangan SDM seperti itu, kita harus Sadar diri. kita sadar sendiri bahwa hanya kita sendiri yang bisa memintarkan diri kita, gitu. Jadi tetap harus belajar, harus berkembang terus, harus selalu inovasi, selalu mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Siap. Untuk Anda para anak muda, internet tersedia. Jangan cuma TikTokan.
Ya, Tapi nggak kalau apa-apa sih, kalian- hiburan sih enak ya Mas ya, Ya, TikTok. hiburan emang enak ya. Iya. Kalau kalian masih kurang internetnya, datang ke Miloka, ada wifi gratis. Walalala, tak promosi gratis. Jangan lupa bulan depan ada buka ayam paling enak se-Indonesia, ditunggu kisi-kisinya. Ya, ditunggu ya. Oke. Terakhir Mas, untuk yang ingin memulai bisnis dan capek Ya. jadi Kalau yang businessman. capek pijet bar. Misalnya. Wah. Pijet. Kalau kalian capek udah usaha masih Belum berhasil. masih gagal, kemudian masih banyak rintangan, nggak selesai masalah, datang terus, nggak masalah. Pijet. Gitu. Pijet. Buat yang memulai usaha Pak capek. Pak Darmo itu rumahnya Betoan. Nanti minta teleponnya sama saya, tak kasih. Telepon aja tukang pijet enak itu. Pak Darmo. Iya. Pak Itu Darmo enak. tukang pijet enak, sing kesel pijet. Itu. Gitu. Terus yang besok berusaha lagi. bener, Udah, kesel gitu. leren, sesuk mulai meneh. Ya, gitu Oke. aja. Wis simpel gitu tok we. Yang mau memulai Mas, Yang mau memulai, yang sudah punya mimpi, teman-teman punya mimpi, pingin punya usaha sendiri. Mimpi jangan cuman kalian jadikan mimpi aja. Mimpi kalau kalian pikirkan secara matang, itu berubah lagi menjadi rencana. oh awalnya mimpi dipikirke jadi rencana. Ya. Kalian punya mimpi, kalian pikirkan jadi rencana. Ketika rencana kalian ucapkan ke teman, aku punya mimpi seperti ini, atau kalian minimal kalian ucapkan pada diri kalian sendiri, itu jadi komitmen. Jadi Ketika komitmen. Rencana kalian ucapkan jadi komitmen. Ketika komitmen kalian lakukan secara konsisten, jadi kenyataan. Mimpi kalian bisa terwujud. Oke, stepnya itu bagus nih. Mimpi kalian pikirkan itu jadi rencana. Rencana kalian ucapkan, ya kan? Itu jadi komitmen. Ya. Setelah jadi komitmen, Kalian lakukan secara dilakukan secara konsisten jadi kenyataan. kenyataan. Dan Wih, mimpi kalian simpel bisa- bro. Saka ngimpi iso duwe usaha dhewe. Ya. Itu. Oke. Terima kasih, ini menarik sekali Mas Fahri. Fahri ya. Fatih. Ya. Mas Fatih, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kita. Ya. Terus sudah mau sharing nih sama teman-teman yang mungkin sekarang tuh lagi ngedon kah, lagi bingung lah dan lain sebagainya. Pokoknya ini itu satu yang kita butuhkan sekarang ini sih di sini. Jadi terima kasih, jangan lupa mampir-mampir lagi. Ya. Tak ingetin Oh, lagi, jangan lupa sebulan Ya, akan datang. sebulan lagi ya. Iya. Kita akan launching di tempatnya di Mr. W yang lama, di samping Polsek Kota Demak. Akan ada ayam paling enak se-Indonesia. Ditunggu. Ditunggu. Kalian harus coba. Harus coba ayam Yakin paling pasti enak. pulang bawain orang rumah. Oke, Gitu. pasti Garansi. take gue. Garansi. Oke, terima Garansi, kasih. gitu. Dan titip juga mohon doa restu juga kita Fatah Property yang dari Demak ini pingin go public. Pasti, Kita pingin pasti. go public, pingin membawa nama Demak di level Indonesia di tahun 2025. Kita mohon doa restunya. Pasti kita doain. Apalagi kalau dari Demak sendiri pasti mungkin akan banyak yang mendukung. Amin. Oke, jangan lupa itu ya. Nanti judulnya ayam terenak se-Indonesia. Oke, makasih. Sutradaranya ora ngomong kat, aku ngomong terus loh. Oh ya.